Timnas Indonesia harus mengakui kekalahan atas Irak di pertandingan kelima penyisian grup F kualifikasi Piala Dunia Zona Asia. Bermain di Stadion GBK Jakarta, Timnas Indonesia mengusung misi balas dendam setelah di pertemuan pertama di Irak Marcelino Ferdinand dan kawan-kawan dibabat habis dengan skor 5-1. Keseriusan Timnas Indonesia asuhan Sinteyong sudah terlihat saat pelatih asal Korea Selatan itu menurunkan 8 pemain naturalisasi dan keturunan di starting line up. Ia hanya memainkan 3 pemain asli Indonesia sejak menit pertama. 3 pemain tersebut adalah sang kiper Hernando Ari, Rizky Ridho, dan Marcelino Ferdinand. Dengan skuad rata-rata pemain Eropa, Timnas Indonesia langsung tampil dominan di babak pertama. Namun, Irak justru berhasil mencetak gol lebih dulu di menit ke-16 lewat Amir Fuad. Beruntung, gol tersebut dianulir oleh wasit Shaun Evans karena lebih dulu terjadi pelanggaran terhadap Tom Haye. Peluang pertama Indonesia didapatkan pada menit ke-20. Sayangnya, tembakan Rafael Strike masih mengenai pemain Irak dan hanya menghasilkan tendangan penjuru. Peluang datang dari kaki Sandy Walsh di menit ke-34, namun bola mengarah tepat ke tangkapan Jalal Hasan. Memasuki 10 menit akhir, Timnas Indonesia gencar melancarkan serangan. Sayangnya, penyelesaian akhir masih kurang apik. Skor 0-0 pun menutup babak pertama laga ini. Di babak kedua, Irak lebih menguasai pertandingan. Petaka datang menghampiri Timnas Indonesia setelah Justin Hapner melakukan handsball di kotak terlarang. Wasit pun langsung menunjuk titik putih untuk Irak. Aiman Hussein yang menjadi algojo sukses menaklukkan Hernando Ari. Hanya berselang 5 menit, petaka kembali menghampiri kubu Indonesia. Kali ini, sang kapten Jordi Amat harus diusir dari lapangan karena melakukan pelanggaran keras. Bermain dengan 10 orang, Timnas Indonesia mencoba untuk menyamakan kedudukan. Namun lagi-lagi, Indonesia harus diganjar penalti setelah Hernando Ari melakukan pelanggaran terhadap Ali Jasim di kotak terlarang. Beruntung, tembakan Hussein kali ini melambung di atas mistar gawang. Bukannya mencetak gol penyama kedudukan, Timnas Indonesia justru kembali kebobolan setelah Hernando Ari melakukan blunder fatal di depan gawang. Ia gagal mengamankan bola passing dari Rizky Ridho dan berhasil direbut oleh Ali Jasim. Dengan tenang, pemain andalan Irak itu menjebol gawang Indonesia dan memastikan kemenangan 2-0 Irak di GBK. Meski kalah, Timnas Indonesia sebenarnya memiliki banyak peluang untuk menang. Namun sayangnya, fokus yang buyar serta lini belakang yang mudah ditembus membuat konsentrasi pemain terpecah. Tercatat, Irak mampu melepaskan 11 kali tembakan dengan 2 diantaranya mengarah ke gawang. Jeleknya, kedua peluang itu langsung berubah menjadi gol. Sementara itu, Indonesia tercatat mendapatkan 2 peluang emas untuk mencetak gol. Sayangnya, kedua peluang itu terbuang percuma. Sementara itu, blunder yang dilakukan Hernando Ari di akhir babak kedua memang sebuah kesalahan fatal. Namun, handsball Justin Hapner yang menyebabkan penalti pertama merupakan penyebab utama permainan Timnas Indonesia berubah. Selain faktor teknis, kondisi cuaca panas Jakarta dan juga rumput lapangan GBK yang belum sempurna juga menjadi sorotan. Pemain-pemain Eropa seperti Tom Haye dan juga Sandy Walsh terlihat kepanasan saat dipaksa harus berlarian di bawah sorotan matahari di GBK. Belum lagi, kondisi rumput yang masih jauh dari kata sempurna membuat aliran bola para pemain menjadi terganggu. Selain meminimalisir kesalahan pemain, kondisi non-teknis memang harus menjadi perhatian karena kenyamanan para pemain di lapangan akan sangat berpengaruh bagi performa Timnas Indonesia. Kini, setelah kalah 2-0 dari Irak, Timnas Indonesia akan memainkan satu pertandingan tersisa melawan Filipina. Pertandingan tersebut akan digelar tanggal 11 Juni mendatang di GBK. Kemenangan menjadi harga mati pasukan Sinteyong jika ingin lolos ke babak ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026. Di atas kertas, Timnas Indonesia akan menang mudah melawan The Skulls. Apalagi, Timnas Indonesia akan mendapatkan suntikan tenaga baru dari Jay Itzes dan juga Calvin Verdong. Andai lolos ke babak ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 Zona Asia, Timnas Indonesia akan dihadapkan dengan 17 negara lain. Sekedar diketahui, babak ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 Zona Asia akan diikuti oleh 18 negara. Nantinya, 18 negara itu akan dibagi ke dalam 3 grup, yang mana masing-masing grupnya berisikan 6 tim. Tim-tim yang finish di posisi 1 dan 2 berhak lolos ke Piala Dunia 2026.